Kembali lagi pemirsa dalam acara Ayo Sehat. Nah, tadi kita sempat ngebahas sedikit ya dok, kalau dokter Ari ini sekarang akan menjelaskan kepada pemirsa di rumah dan pasangan-pasangan yang pengen program punya anak. Nah, gimana sih dok cara menghitung masa subur, dan mungkin dokter Ari juga mau menjelaskan soal siklus menstruasi ya dok ya? Baik, betul. Jadi gini, yang pertama kali kita mesti tahu bahwa siklus normal terpendek itu adalah 21 hari. Ya, siklus terpanjang itu adalah 35 hari. Jika misalnya, dan yang tetap itu adalah masa setelah subur, jadi setelah lepasnya sel telur, kalau memang tidak dibuahi, dia dalam 14 hari akan haid. Nah, jadi yang harus dicatat sama ibu-ibu adalah pertama kali adalah mensnya 3 bulan terakhir. Supaya dia tahu kira-kira siklusnya dia 21 atau 35 hari tadi. Dia siklusnya berapa hari? Sebagai contoh misalnya begini. Kita bisa prediksi dari 3 bulan terakhir itu dia akan haid misalnya tanggal 28 misalnya di sini. Oke, ya. Dok, saya buletin ya dok ya, kita tandain. Misalnya tanggal 28 dia adalah kemungkinan akan haid, ya, haid yang berikutnya. Ini haid berikutnya. Hari pertama ya dok hari ya? Hari pertama haid berikutnya, tapi untuk yang bukan haid yang bulan ini ya, bulan depannya gitu ya. Ini akan kita harus tarik mundur 14 hari dari tanggal 28, yaitu hari tanggal 4. Ya. Anggap saja itu yang bulan berikutnya betul. Iya. Nah, inilah masa suburnya sebetulnya. Jadi 14 hari dari perkiraan haid berikutnya. Tapi kalau misalnya dia 28 hari dan 30 hari, dia di sini kan otomatis kan, karena haid manusia kan nggak ada yang selalu teratur ya, kadang-kadang ada yang 28 hari, ada yang 30 hari kan. Misalnya dia 30 hari di sini, maka masa suburnya mundur juga, 16 hari kan, tanggal 16 kan, kita mundur 14 hari di sini kan. Nah, inilah kemungkinan masa suburnya antara tanggal 14 sampai tanggal 16 pada si ibu tadi. Hitung 3 hari? Iya, jadi kan karena dia bisa siklus yang 28 hari, bisa siklus yang 30 hari kan, tergantung dari ibunya tadi. Oke. Disinilah dia harus ketemu sama bapaknya. Pak, ayo pulang. Harus begitu ya. Karena yang suka salah tuh sebetulnya ibu-ibu tuh mikirnya dari mulai dia haid pertama 14 hari berikutnya. Jadi itu bukan. Karena masa dari mulai dia mens sampai sel telur itu matang dan lepas, ya, itu bisa berubah-ubah, jadi berbeda-beda pada setiap manusia. Tapi setelah terjadi masa subur lepasnya sel telur, itu tetap dia 14 hari. Kalau nggak dibuahin dia pasti akan mens. Jadi sebaiknya hitungnya dari yang next-nya. Perkiraan haid berikutnya, betul. Dan satu lagi yang penting adalah sel telur itu umurnya cuma 24 jam. Jadi gitu. Dan sperma itu lebih kurang 48 jam ya dok ya? Optimalnya. Ya, optimalnya. Iya. Ya, jadi di luar itu hanya rekreasi. Jadi fungsi reproduksinya nggak ada ya, karena masa subur sebenarnya cuma sedikit. Jadi, iya. Nah, ini juga berguna untuk KB ya, dok ya? Ya, lebih kurang begitu. Jadi berarti jangan ketemu. Itu adalah Tapi kalau KB sebenarnya dari WHO sendiri sebenarnya sistem kalender tidak dianjurkan. Ya, karena angka kegagalannya bisa dibilang hampir sama seperti orang yang tidak KB. Jadi sebaiknya kalau emang mau menghindari kehamilan, pakailah alat KB yang orang Jawa bilang kena. Sekalian kalau gitu. Iya. Susah tapi ya. Tuh, mana tahan gitu ya. Nah, dok, ini kan kalau perempuan. Kalau laki-laki gimana dok? Ini dokter Vito bener-bener concern nih dok, masa suburnya dokter Vito. Ternyata dokter Arlen juga mungkin rasa concern karena ini mempengaruhi hidupnya juga. Sama-sama concern berarti ya. Jadi gini, kalau laki-laki itu pembentukan sperma itu ada siklusnya. Namun sperma itu dikeluarkan itu tidak sekaligus. Jadi sperma setelah dibentuk dia akan disimpan. Nah, disimpan itu ketika misalnya berhubungan dia akan keluarin sebagian. Kemudian berikutnya lagi ini akan jadi simpanan yang baru akan disimpan lagi. Nanti jadi nggak langsung keluar kayak perempuan. Sehingga siklus masa suburnya itu nggak ada. Karena blur sama simpanan itu gitu. Gitu sebenarnya. Tapi jadi itu berpengaruh gak sih dok, simpanan yang terlalu banyak terus jadi yang keluar itu yang simpanannya jadi mungkin sudah kurang baik gitu kualitas spermanya? Jadi maksudnya gini, kapan ya misalnya kualitas yang paling baik tuh jangka waktu berapa hari sekali misalnya harus campur supaya kualitas sperma itu paling baik
Jadi kemungkinan dia untuk membuahi kan otomatis lebih besar tuh. Gimana Jadi tuh tipsnya? sperma kalau Iya. misalnya kelamaan disimpan, itu kan disimpan di saluran epididymis namanya. Kalau kelamaan di saluran epididymis, otomatis jumlahnya akan banyak. Namun karena banyak sperma tua, kualitasnya nggak bagus, jadi pergerakannya udah jelek, bentuknya udah jelek. Nah, Ngerasa saya. oke. Sehingga yang paling bagus itu 2 hari sampai 7 hari. Oke. Tapi 2 hari sampai 7 hari itu yang biasa dikeluarin, yang optimalnya itu 2 sampai 3, sorry. Sip. 2 sampai 3 hari. Makanya kadang-kadang dokter obgyn kadang-kadang suka menyarankan untuk selang-seling gitu, Ya, karena betul. itu optimalnya. Betul, cocok Kalau emang. kalau terlalu sedikit memang jumlahnya jadi sedikit, walaupun geraknya bagus, tapi jumlahnya sedikit juga kan itu kan karena opportunity ya. Jadi probabilitas, jadi kemungkinannya bagaimana gitu. Kalau kemungkinannya sedikit karena jumlahnya sedikit walaupun geraknya cepat juga Iya, sia-sia. betul sih gitu. Bang. Jadi 2-3 hari ya. Betul. Soalnya tiap hari juga capek keramas terus ya. Oke. Ya, memang kayaknya kita udah waktunya hampir sore nih, waktunya acaranya berakhir, tapi kita mau siap-siap mau olahraga karena untuk mempersiapkan menghadapi andropause dan menopause sejak muda. Kita harus olahraga dari sekarang dan gaya hidup sehat sejak sekarang.